Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Yusti sudah membuka acara. Salam kenal dan selamat siang untuk semua mitra SR12. Jadi hari ini kita akan membahas terkait diet sehat bersama SR12 atau dengan judul Inggrisnya ini ya, Detox Diet Healthy Lifestyle with SR12. Jadi kita fokuskan hari ini untuk bahas fokus untuk diet, jangan ada yang bahas skincare, jangan ada yang bahas mungkin kolesterol ataupun yang lainnya. Jadi biar kita mudah ingat sama materinya dan pikirannya nggak bercabang-cabang. Jadi fokuskan dulu 1 jam ke depan untuk bahas terkait produk SR12 untuk diet. Nah, sebenarnya materinya hari ini nggak banyak, jadi kita lebih fokus ke tata cara minumnya, kemudian apa saja yang harus dihindari, dan bagaimana untuk mendapatkan produk badan yang sehat diet secara ideal. Nah, kita masuk pertama untuk pendahuluan kita harus tahu dulu sebenarnya diet itu apa gitu ya. Nah, sebenarnya untuk kelebihan berat badan dalam tubuh terjadi karena energi dari asupan gizi yang dikonsumsi setiap hari itu tidak seimbang dengan kalori yang dikeluarkan oleh aktivitas fisik. Jadi bagi orang yang diet, kalau misalnya sehari-hari itu rajin makan, nyemil, tapi dia malas gerak dan tidak intinya mageran gitu. Jadi hal-hal tersebut yang membuat berat badan akan bertambah. Kemudian beberapa faktor penyebab bertambahnya berat badan. Faktor penyebab kelebihan berat badan itu adalah asupan makanan yang mengandung lemak dan berkalori tinggi dan kurangnya konsumsi sayur serta ketidakseimbangan antara makanan yang dikonsumsi dengan kebutuhan adalah penyebab masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. Jadi sebenarnya kita ini berada di tengah-tengah. Kalau misalnya makanannya terlalu banyak, itu akan berat badan meningkat. Tapi kalau seandainya makanannya sangat sedikit dan tidak terkontrol, itu juga akan memicu gizi kurang atau masalah gizi yang lain. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam support dari SR12. Jadi kita selalu fokuskan untuk SR12 itu sebagai ikhtiar terapi herbal. Jadi nah, dia bukan sebagai obat, bukan obat untuk menguruskan badan, tapi kita sebut itu super SR12 untuk ikhtiar terapinya. Nah, kita di sini mengangkat 5 produk andalan untuk menurunkan berat badan. Mohon maaf, ada 4 produk. Yang pertama itu ada Salimah Slim, itu yang kita kenal salah satu paket pelakor dulunya. Kemudian yang kedua ada Lemonku, yang ketiga ada Gomil, dan yang keempat itu adalah CCO. Nah, sebelum itu kita masuk dulu nih, apa sih kandungan di dalam masing-masing produk tersebut sehingga dapat membantu menurunkan berat badan. Pertama kita masuk ke dalam Salimah. Jadi di dalam Salimah itu ada kandungan yang namanya daun jati Belanda. Nah, daun jati Belanda ini dia bekerja dengan cara adanya kandungan senyawa alkaloid, saponin, dan tanin yang mempunyai aktivitas menghambat enzim lipase pankreas sehingga penyerapan trigliserida atau lemak dalam usus jadi terganggu dan melancarkan pencernaan. Nah, kemudian si daun jati Belanda ini juga mengandung mucilago yang dapat mengembang dalam lambung sehingga menekan nafsu makan. Nah, jadi pada beberapa orang mungkin saat minum Salimah itu tidak memberikan efek. Nah, balik lagi itu tergantung ke dalam pencernaan kita masing-masing. Itu kan setiap orang berbeda. Kemudian makanan yang dikonsumsi setiap orang juga berbeda sehingga Salimah juga memiliki pengaruh yang berbeda. Kemudian di sini manfaat Salimah kita up adalah membantu melancarkan BAB terutama, kemudian melancarkan BAK, kemudian mengurangi lemak tubuh, membantu mengatasi kolesterol karena adanya penumpukan plak tadi, dan membantu mengatasi sembelit. Kemudian masuk ke dalam produk yang kedua adalah Glomil SR12. Nah, untuk Glomil ini kita masuk ke mekanisme kerja Glomil. Jadi kenapa Glomil ini kita masuk ke dalam paket buat diet. Nah, untuk mekanisme kerja Glomil ini dia ada kandungan fiber. Nah, si fiber ini dia membantu melancarkan saluran pencernaan,
dan oat powdernya bekerja dengan memberikan rasa kenyang sehingga dapat menekan nafsu makan. Oleh karena itu, bagi yang berat badannya berlebih itu glomil kita rekomendasi itu boleh diminum sebelum makan karena dapat menekan nafsu makan. Jadi saat makan itu kita tidak bisa mengontrolnya, jadi nggak makannya nggak terlalu banyak. Nah, selain dalam melancarkan pencernaan dan membuat badan sehat atau langsing, glomil ini dia juga memiliki fungsi membuat kulit cantik glowing karena kandungan kolagen di dalamnya. Kemudian, dia juga berperan sebagai detoksifikasi tubuh dan mengandung 90% vitamin E yang baik untuk kesehatan kulit. Next, masuk ke dalam produk yang ketiga adalah virgin coconut oil atau yang kita kenal sebagai VCO. Nah, untuk VCO ini dia juga ada mekanisme kerjanya. Bagaimana caranya saat kita minum VCO kok bisa nggak menumpuk jadi lemak, padahal dia kan juga sama-sama minyak gitu. Nah, jadi tidak semua minyak itu membuat badan gemuk dan menumpukan lemak di dalam tubuh. Salah satunya VCO. Nah, untuk VCO ini dia ada kandungan namanya medium chain fatty acid atau lemak rantai sedang yang langsung diubah menjadi energi sehingga dapat mengurangi tumpukan lemak dan mendorong pembakaran lemak dengan cara menaikkan laju metabolisme tubuh sehingga pemberian diet dapat menyebabkan penurunan berat badan. Jadi si PCO ini dia langsung dibakar di dalam tubuh, jadi dia tidak menumpuk. Kemudian saat ada pembakaran di dalam tubuh itu langsung membantu melancarkan pencernaan. Nah, lanjut produk yang terakhir adalah lemonku. Nah, untuk lemonku sendiri, dia juga ada mekanisme kerjanya. Jadi, si lemon ini dia ada kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Kemudian, salah satunya antioksidan di dalam lemon adalah namanya itu adalah polifenol. Nah, si polifenol ini dapat membantu mempercepat metabolisme di dalam tubuh atau di dalam usus, melancarkan pencernaan dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Jadi bagi yang lagi diet itu kan rata-rata tuh pasti kulitnya kering, kemudian tenggorokan juga kering, jadi badannya berasa kurang terhidrasi. Jadi bisa kita minum lemon tea. Nah, masuk ke poin yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara minumnya? Apakah kita minum langsung 4 produk sekaligus 3 kali sehari atau bagaimana? Mohon perhatikan untuk cara minumnya. Boleh nanti bagi yang mau bikinin konten dietnya. Nah, ini aturan minum dari 4 produk tersebut. Pertama, saat pagi hari itu kita ada 2 waktu sebelum sarapan dan sesudah sarapan. Nah, sebelum sarapan itu kita rekomendasi minum CCO, boleh yang kapsul atau yang, oh iya, kalau mau kapsul itu diminum 3-4 kapsul. Sedangkan yang oil biasanya itu adalah 1 sendok makan. Nah, kemudian nanti sesudah sarapan bisa lanjut minum glomil. Jadi dia akan membantu mempercepat proses pencernaannya dan juga memberikan rasa kenyang dari si fiber tersebut. Kemudian lanjut ke siang hari. Nah, untuk siang hari kita bagi menjadi 3 waktu. Sebelum makan, sesudah makan, dan 1 jam sesudah makan. Nah, pertama sebelum makan, sama halnya di saat sarapan, itu kita minum CCO terlebih dahulu, 3-4 kapsul atau 1 sendok makan. Kemudian sesudah makan, kita bisa minum lemonku. Itu bisa menjadi detoksifikasi setelah kita makan siang. Itu biasanya makan siang tuh rata-rata kan orang makan nasi yang berat-berat, karena memang kebutuhan tubuh. Kemudian bisa diminum lemonku, boleh dengan di kondisi dingin ataupun hangat. Kemudian 1 jam sesudah makan kita rekomendasi minum salimah slim 2-3 kapsul. Bagi yang baru minum salimah itu sarannya dulu 1 kapsul terlebih dahulu. Nah, lanjut ke saat malam. Nah, malam ini kita hanya fokus itu diminumnya adalah sebelum tidur. Jadi 1 kali waktunya 1 aja sebelum tidur. Boleh diminum sesudah sholat maghrib atau sesudah sholat isya atau benar-benar saat sebelum tidur. Kita bisa minum lagi saling masukin 2-3 kapsul.
Paham ya? Nah, sebenarnya untuk diet sendiri kita nggak bisa hanya berfokus pada herbal-herbal yang disarankan tadi jika kita tidak menjaga pola hidup sehat. Nah, kenapa? Karena memang semuanya harus seimbang. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi berat badan ini ada 4 faktor utama. Yang pertama adalah makanan, yang kedua adalah pola tidur, yang ketiga olahraga, dan yang keempat itu adalah eh, pola mengatasi stres. Dan banyak orang yang tidak menyadari ternyata pola tidur itu sangat mempengaruhi berat badan. Rata-rata orang-orang mengira untuk berat badan meningkat itu hanya dipengaruhi oleh makanan berlebih dan malas olahraga. Sebenarnya ternyata pola tidur itu faktor yang paling utama mempengaruhi kenapa berat badan kita tidak susah untuk turun bagi yang sering begadang. Nah, Eh, di sini dijelaskan tidur 4 jam semalam dapat meningkatkan rasa lapar dan nafsu makan. Itu artinya efek kurang tidurnya bisa meningkatkan grelin dan menurunkan leptin. Jadi si grelin dan leptin ini adalah salah satu hormon yang ada di tubuh kita sehingga membuat badan susah untuk turun, kemudian makan dalam jumlah banyak karena nafsu makannya meningkat. Nah, ini ada penjelasan terkait hormon leptin dan hormon grelin. Jadi, leptin ini adalah hormon yang membantu mengatur keseimbangan energi tubuh dengan menekan rasa lapar. Kadar leptinnya meningkat secara proporsional. Nah, dengan peningkatan lemak tubuh saat makan, ketika kadar leptinnya turun, otak memberi sinyal ke tubuh bahwa simpanan lemaknya rendah dan perlu makan. Jadi, saat malam itu, tiba-tiba hormon leptin kita tuh aktif, jadi memberi sinyal ke otak bahwa hormonnya menurun dan kita jadi lapar. Itulah pemicu, salah satu pemicu sugestinya kita saat begadang itu pasti suka ngemil. Kemudian ada namanya hormon grelin. Jadi untuk hormon grelin ini, dia merupakan yang diproduksi dalam usus dan sering disebut sebagai hormon lapar. Jadi untuk hormon lapar ini dia merangsang nafsu makan dan memberi sinyal ke otak saat waktu makan. Wah. Nah, sebenarnya kondisi yang baik di dalam tubuh itu adalah leptinnya meningkat dan grelinnya menurun. Jadi jangan sampai terbalik. Pada kondisi orang yang begadang itu adalah leptinnya menurun dan grelinnya meningkat. Jadi itu tidak baik dalam proses untuk diet. Nah, masuk selanjutnya adalah pengaruh olahraga terhadap berat badan. Jadi sebenarnya eh, olahraga itu tidak hanya membakar kalori dalam tubuh, tapi juga menstimulasi pertumbuhan otot sehingga tubuh akan memiliki proporsi otot yang lebih banyak dibandingkan lemak yang menumpuk. Hal ini dapat berpengaruh pada meningkatnya proses metabolisme tubuh untuk menurunkan berat badan. Nah, ini adalah salah satu ilustrasi lari, olahraga lari, bagaimana dia dapat membantu mengurangi lemak di dalam tubuh. Jadi, semakin banyak bergerak, semakin mudahnya pembakaran lemak di dalam tubuh dan melancarkan juga pengeluaran detoksifikasinya, melancarkan pencernaan dan metabolisme juga. Nah, selanjutnya adalah pengaruh makanan terhadap berat badan. Jadi sebenarnya untuk makanan ini adalah menjaga pola makan dan berolahraga itu merupakan dua kunci yang penting juga dalam menurunkan berat badan. Jadi saat ini diet, biasa bisa makan makanan yang rendah kalori kayak nutrisi dan sehat seperti telur rebus, kemudian dada ayam, daging sapi, sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Jadi eh, sebenarnya untuk yang diet yang bisa fokus ke 4 produk, kita juga harus mengimbangi olahraganya, kemudian pola tidurnya, dan juga pola makannya. Nah, ini adalah salah satu edukasi dari Kementerian Kesehatan yang dapat membantu kita untuk menjalani program diet. Ada 6 poin penting. Yang pertama, gunakan piring yang lebih kecil. Artinya, penggunaan piring yang lebih kecil dapat mengurangi asupan kalori hingga 22%. Kemudian yang kedua, minum terlebih dahulu. Karena kadang-kadang tubuh kita itu salah mengartikan antara rasa lapar dan rasa haus. Jadi, oleh karena itu, sebaiknya minum segelas air terlebih dahulu untuk mengantisipasi hal tersebut. Makanya disunahkan juga kita untuk
tidak disarankan saat makan juga minum gitu. Baiknya minumnya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah makan secara perlahan. Nah, kenapa makan harus secara perlahan? Karena otak kita membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit sebelum menyadari bahwa kita sudah kenyang. Jika makan terlalu cepat, kita akan makan lebih banyak, jadi makanan daripada yang dibutuhkan tubuh. Jadi eh, sebenarnya untuk semua yang ada, semua yang kita lakukan itu juga dikendalikan oleh otak. Otak juga memberi sinyal kapan kita kenyang dan kapan kita lapar. Jadi saat makan lakukan secara perlahan, jangan terburu-buru. Kemudian yang keempat, makan sebelum berbelanja. Artinya saat berbelanja dengan perut dalam keadaan kosong akan membuat kita kalap dan ingin makan banyak. Belanja itu biasanya mungkin yang mau jajan di luar itu biasakan makan dulu di rumah untuk menjaga pola makan saat di luar itu tidak makan semuanya yang kita lihat sebenarnya padahal sudah kenyang gitu. Jadi tidak jangan dipaksa makanannya untuk masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kelima, hindari cemilan tak sehat seperti yang yang coklat-coklatan, terus kemudian alkohol dan kopi yang secara berlebih. Sebisa mungkin dihindari menyimpan makanan ringan yang tak sehat di lemari makanan. Artinya, mungkin di sini ada yang mau diet, tapi ternyata setiap bulan dia nyetok makanan ringan, terus coklat. Jadi itu juga percuma karena jika masih ada di lemari itu tidak bisa dihindari untuk segera dikonsumsi. Kemudian yang keenam adalah perbanyak porsi sayuran. Jadi sayuran merupakan makanan yang rendah kalori dan tinggi serat sehingga dapat membantu tetap kenyang lebih lama. Nah, masuk ke kesimpulan terakhirnya, jadi diet tidak bisa hanya fokus pada herbal. Jadi diet sehat harus diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Jadi 4 poin tadi memang harus seimbang. Kita tidak bisa fokus ke herbalnya saja. Kadang memang banyak orang yang konsultasi, kenapa kok udah minum paket pelakor BB-nya nggak turun. Ya ternyata setelah ditelusuri lagi ternyata beliau nggak malas olahraga, masih suka begadang dan makanannya masih suka yang sembarangan sehingga tidak memberikan penurunan berat badan yang signifikan. Nah, terima kasih. Cukup sekian materi hari ini. Sangat singkat karena yang kita fokus ke aturan konsumsi paket dietnya. Boleh teman-teman nanti mau bertanya, kemudian yang mau bikin konten mungkin aturan konsumsi empatnya makanan tersebut bisa dikontenin dengan aturan minum yang terlampir. Cukup sekian materinya. Jika kurang salah, mohon maaf lagi kurang enak badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Listi. Alhamdulillah, Masya Allah, hebat sekali. Dan banyak banget nih Bapak Ibu materi yang sudah diberikan Mbak Zora yang ternyata kita tuh selama ini bukannya menjaga pola makan, tapi kita tidak juga menjaga kesehatan tubuh yang akhirnya dietnya itu tidak maksimal karena kesehatan tubuh itu selain mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi dan bernutrisi, kita juga harus tahu produk-produk herbal apa yang harus dikonsumsi sehari-hari. Iya, benar. Wah, terima kasih banyak Mbak Zora materi yang disampaikan. Nah, karena waktunya Terlalu masih cepat ada nih ya. Mbak, iya. Kita masuk ke sesi pertanyaan, boleh Mbak Zora ya? Boleh, boleh. Oke. Ya, dipersilakan untuk seluruh mitra SR12 yang ingin bertanya untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, langsung ada nih. Mbak Dede, yuk dipersilakan Mbak Dede untuk bertanya. Halo. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Zora. Selamat siang, Mbak. Baik, ini saya nggak nanya tentang tadi, tapi ada menjurus ke Glomil. Ini ada Oke. salah satu testi dari PT Yongjin ya Mbak ya. Beliau itu konsumsi Glomil nih Mbak. Konsumsi Glomil
sama kalau nggak salah tuh PCO. Dan eh, nyambung nggak sih Mbak? Jadi kata beliau eh, pertama konsumsi Glomil kan beliau itu pakai kacamata ya Mbak. Minusnya tuh 21 apa berapa gitu ya Mbak. Soalnya beliau itu pakai kacamata tuh 4 tahun. Dan Iya, setelah konsumsi Glomil Mbak, dia tuh sampai Masya Allahnya sampai lepas kacamata gitu Mbak Zora. oke. Ada nyambungnya nggak sih? Soalnya di pabrik itu yang jualan susu itu dia pun beliau pakai kacamata, tapi yang beliau apa jual itu si orangnya tuh sampai lepas kacamata, sampai bilang, "Ih, nu jualan aja pakai kena kacamata," katanya gitu. Tapi yang konsumsinya alhamdulillah tuh sudah lepas kacamata. Itu ada nyambungnya nggak sih Mbak? Itu testimoni pribadi gitu Mbak, anak-anak pribadi kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya untuk dari Gomel sendiri kita belum menemukan penelitian terkait pengaruhnya pada mata dan area-area indera lainnya. Nah, mungkin kita juga khawatir untuk mengklaim itu dapat menyembuhkan mata minus karena memang belum ketemu jurnalnya. Nah, biasa juga beliau sembuh dari mata minus itu mungkin sebelum-sebelumnya udah menjaga sering kontrol ke dokternya atau juga konsumsi makanan yang tinggi vitamin A itu juga baik buat mata dan dapat meredakan mata minus atau minimal untuk menurunkan eh, angkanya gitu. Jadi sebenarnya untuk nyambung enggaknya itu kita belum bisa pastikan karena memang kita belum menemukan jalannya. Tapi kalau misalnya beliau merasakan itu eh, setelah minum Glomil itu kadarullah tuh nggak apa-apa bilang terima kasih aja gitu loh. Nanti kita akan gali lagi jurnalnya itu terkait mata, kesehatan mata. Oh gitu. Baik Mbak, aku pun nggak terlalu ini ya karena waktu Zoom pertama keluar Glowmil nggak ada ngejurus ke mata kan ya Mbak Mm-mm. Citra ya. Tapi mungkin atas izin Allah juga beliau Iya. tahun pakai kacamata sekarang enggak. Tidak baik nanti Mm-mm. cerita lagi. Terima kasih ya Mbak Zora. Sama-sama Mbak Dede. Ya, terima kasih Mbak Dede telah bertanya. Oke, dipersilakan untuk Mbak Yasinta. Ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Eh, Yasin. ya Tak. ini mau apa namanya mau sharing ya juga curhat juga sih. Ini ada mitra dan saya juga ngerasain ya. Kemarin Ya. itu sempat diet pakai VCO sama Salimah. Awal awal minum oke BAB lancar gitu kan. Setelah Mm. KBB sudah standar, sudah normal gitu kan, sudah ideal, kita stop. Nah, ketika BB naik lagi, ketika kita minum dengan cara yang sama, dengan dosis yang sama dengan Salimah dan VCO, kenapa kok tidak ngefek ya, Mbak? Oke. Jadi sebelumnya Iya, beliau minum VCO sama Glomil. Salimah. 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 Iya, Terus yang kedua minum ditambah sama. Sama VCO sama ini paket pelakor itu. sama. Jadi Iya. untuk efeknya beliau berat badannya ditimbang secara rutin Mbak apa gimana? Gini, apa ya? Yang tadinya di atas 60 gitu ya, Mbak. Kan Hmm. bilangnya nggak seberapa tinggi 150 sekian gitu kan dirasa gemuk banget. Ketika Hmm. awal minum bisa turun Mbak ke angka 50 berapa gitu, saya lupa. Terus setelah itu karena aktivitas yang padat, pola makannya tidak teratur kan bisa naik lagi. Ya, ketika BB-nya naik lagi, dia order lagi. Jadi yang awalnya ordernya rutin, Hmm. terus karena yang kedua itu dirasa nggak ngefek, jadi stop order, Mbak. Gitu. Oke. Jadi Kenapa ya? sebenarnya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya di awal beliau merasakan ini sudah berefek. Nah, biasanya kita udah senang dulu nih. Ternyata udah minum dua produk ini berefek. Jadi udah nggak dikontrol lagi makannya. Kemudian olahraganya juga nggak rutin lagi. Kemudian begadang masih lanjut lagi. Nah, setelah itu maka saat tubuh kita baru merasa sudah di tengah-tengah atau sudah di targetnya nih, misalnya dia targetnya udah di berat badan 50 itu merasa udah sehat ya. Nah, saat tubuh baru merasa di 50 itu
kita lebih butuh effort lagi dalam mempertahankan berat 50 itu untuk tidak naik. Bahkan kalau misalnya kita naik satu angka, itu bahkan mudah untuk naik lagi. Jadi sebenarnya saat dia sekarang udah 50, besok ada 2 atau 3 hari dia mulai nggak rutin lagi atau tidak menjaga pola makan lagi, itu juga membuat faktor selanjutnya herbal-herbal itu tidak memberikan efek. Nah, sebenarnya maka dari itu kita sarankan buat rutin untuk konsumsinya dan juga menjaga pola hidup sehat gitu. Jadi sebenarnya memang harus dikontrol makannya gitu, Mbak. Kalau misalnya dia udah eh, bahagia di 50 itu jangan langsung lupa lagi, jangan berhenti dulu minumnya. Yang kedua itu tetap rutin lakukan seperti yang saat pertama gitu. Mungkin ada di momen beberapa hari, 2 sampai 3 hari beliau lupa. Mungkin untuk makan tidak dikontrol, kemudian olahraga jadi tidak rutin. Nah, jadi itu juga memicu kurangnya efek dari herbal tersebut. Padahal sudah ngurangin porsi makannya juga, Mbak. Malahan karena apa ya? Karena merasa harus harus bisa turun lagi gitu. Tapi tetap nggak ngefek, Mbak. Saya sampai bingung juga jawabnya. Apakah ada yang beda? Saya kan tanya, apakah ada yang beda dari awal waktu awal minum sama yang Hmm. sekarang yang kedua ini, yang proses kedua ini, apakah ada perbedaan? Mungkin ya itu tadi dari segi pola makan, pola tidur dengan apa namanya kegiatan sehari-hari sama aja jawabnya gitu. Tapi yang kedua ini nggak ngefek beneran. Jadi apa ya sudah minum sesuai aturan dosisnya. Pertama kan kita sarankan satu dulu. Kalau satu nggak ngefek, nggak bereaksi, baru tambahkan dosisnya dua. Nanti kalau dua nggak ini sampai tiga itu nggak ngefek, Mbak. Jadi saya bingung. Pak ada yang Berarti salah. berarti saat ini hanya Salimah aja ya, Mbak? Tetap sama VCO. Oke. Nah, Jadi kalau masih 2 produk, boleh nanti mm, direkomendasiin lagi sambal lemonku atau Glomil yang tadi 4 paket tadi ya, Mbak? gitu. Iya. Ya kalau saya Ah, sih testimoni pribadi ya Mbak. Ini kan sekarang saya juga lagi proses penurunan berat badan yang tadinya juga saya pernah gagal dengan pelakor ya kan. Itu iya. saya sekarang itu kalau pagi bangun tidur air putih ya setelah air putih 1 jam atau 2 jam lagi nggak sampai 2 jam sih kurang lebih 1 jam lagi saya minum Hmm. lemonku dicampur air hangat gitu kan 2 tutup lemonku air hangatnya menyesuaikan aja. Terus jam setengah 9 atau jam berapa agak lapar gitu kan, udah mulai terasa lapar, saya ngejus stroberi, kadang saya kasih pisang, itu pakai Glomil. Nah, itu Hmm. sampai jam 1, jam 2 itu enggak lapar. Nah, ketika agak sorean itu baru makan nasi, malamnya saya minum siu, aku campur dengan siu ya, Glomil, siu sama air aja. Jadi hanya diaduk atau mau di blender juga enggak apa-apa. Itu baru 2 mingguan mungkin ya sudah turun hampir 5 kilo. Insya Allah. Dapat trik nih dari Mbak Yasinta nih teman-teman buat dietnya. Makasih loh Mbak. Nah, jadi memang untuk pola makan itu penting juga. Jadi teman-teman kalau misalnya yang eh, kurang tahu cara mengontrolnya atau tata cara itu sebenarnya di internet banyak ya Mbak Yasinta ya. Turun Iya. makannya, kemudian jam berapanya kita harus minum produk ini atau makanannya apa saja dan menu-menunya apa saja. Jadi mungkin buat yang customer-nya tadi yang satu makan kedua beliau merasa kurang berefek, boleh disarankan juga Mbak yang saran pola makannya, kemudian juga boleh ditambahkan dengan produk Lemonco atau Glomil. Oh baik-baik. Ya oke sudah paham Mbak. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Mbak Yasinta telah bertanya. Satu lagi ya Mbak Zora ya. Ya, boleh. Misi. Mbak Rahma dipersilahkan. Iya Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Izin, warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya ya Mbak ya. Tadi kan ada tamu, dia mau pesen salimah. Terus dia itu langsung minum tuh. Jadi dia tuh lagi program juga, lagi program diet gitu. Apa pengiriman barangnya aja Dinda. Apa Tapi ini? kalau barangnya
bayar dulu. Jadi COD bayar di tempat itu adalah jasa Oh, ada suara lain ya. Boleh lanjut ke Mbak? Ya, ya, nggak fokus jadinya. Iya, Kan iya. jadi dia itu karena dia tamu, jadi aku suguhin susu gitu, Hmm. susu gomilku. Nah, tapi aku mau yang ini nih katanya Salima. Ya udahlah, minum Salima dulu. Terus 1 jam kemudian baru dia minum susu itu yang aku suguhin. Nah, terus dia cerita-cerita, ternyata dia dulunya itu ada pembekakan di tiroid. Dia udah pernah ke dokter, katanya ada pembekakan, betul pembekakan di tiroid. Nah, udah sembuh. Akhirnya udah sembuh. Ternyata kayak masih ada sisa-sisa gitu, Mbak. Pembekakannya itu ada di belakang mata. Jadi matanya nggak nonjol gitu. Hmm. Itu aku saranin sama Habatus Sauda. Terus dia mau propolis juga ternyata. Dia mau propolis. Terus dia bilang, kalau minum nggak apa-apa lah ya, kalau banyak-banyak kan herbal katanya gitu. Ya Hmm. terus aku bilang gini, kan itu ya walaupun herbal, tapi kalau berlebihan kan nggak bagus juga. Terus di jeda-jeda pasti kan ya Mbak ya. Nah, Iya. pertanyaan aku ini bagusnya gimana? Terus jeda-jedanya itu loh, Salimah, Habatus Sauda, propolis. Terus itu jadinya gimana sama aturannya berapa itu, berapa kapsul sekali minum gitu. Ya, terima kasih Mbak Rahma. Hmm. Jadi pertama kita masuk ke diagnosanya dulu. Beliau karena masih ada tiroidnya masih ada sedikit. Jadi pertama Mm-mm. lebih sarankan dia dulu ke dokter untuk terkait tiroidnya kalau khawatirnya makin ada pembekakan. Terus yang kedua, kalau dia mau ikhtiar herbal, itu herbal untuk tiroid atau kelenjar getah bening itu kita rekomendasi itu 3 produk, ada sari kurma, maxi propolis, sama lemonku karena si lemon ini dia dapat membantu mengeluarkan cairan pada pembekakan di kelenjar tiroidnya. Nah, sari kurmanya dia berperan sebagai antiinflamasi atau peradangan. Dia kan bengkak tuh. Itu peran sari kurma untuk mengatasi peradangannya atau bengkak gitu. Si lemonku berperan untuk mengeluarkan cairannya. Kemudian Mm. untuk multipropolisnya, multipropolis ini kita selalu disarankan untuk setiap kondisi klinis itu selalu rekomendasi multipropolis karena tinggi antioksidan untuk seluruh kondisi klinis atau tubuh. Jadi kalau misalnya beliau mau diet, saranin dulu buat jangan jangan terlalu di push banget dietnya dulu. Nah, baiknya dia fokus ke kesehatan utamanya dulu untuk mengatasi tiroidnya setelah dia dari dokter. Kemudian kalau misalnya salimahnya itu baiknya diminum untuk membantu dia melancarkan BAB-nya dulu aja, Mbak. Jadi kita kurang rekomendasi yang bagi punya kondisi klinis atau sakit tertentu untuk diet juga. Itu khawatirnya akan drop tubuhnya karena biasanya orang yang punya tiroid itu memang imunnya lebih lemah dibanding yang orang biasa yang lagi diet. Nah, untuk minumnya yang sari kurma, lemon, dan moxie propolis tersebut itu bisa diminum eh, paginya. Kita bisa minum sari kurma dan lemonku itu sesudah makan. Itu boleh dicampur sari kurma sama lemonnya. 1 gelas lemonku dicampur dengan 1 sendok makan sari kurma. Nah, moxie propolisnya bisa diminum siang sama malam hari 3 sampai 4 tetes. Kalau beliau emang pengen diet melancarkan pencernaan, selimanya cukup diminum sebelum tidur aja, biar paginya BAB-nya lancar. Jadi di stop dulu, jadi sebaiknya di stop dulu atau di cancel Hmm. dulu salimahnya gitu ya, Iya, bagusnya. ya bagusnya Hmm. gitu Mbak. Terus yang kalau dia kan udah order tuh habatus sauda, jadi nggak usah Hmm. diminum dulu ya, propolis saja. Iya, kalau tiroid kita rekomendasi sari kurma, lemon, sama propolis. Hmm, iya ya. Ya makasih ya Mbak ya. Sama Mbak Rahma, Assalamualaikum. langsung salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah telah sampai di penghujung acara. Kepada
Bapak Ibu seluruh mitra SR12 dipersilakan jika ingin bertanya terkait diet sehat ataupun produk yang lain, dipersilakan untuk mencatat nomor Mbak Zora di kolom chatnya yang sudah saya kirim. Oh iya, Mbak Zora sudah kirim juga ya Mbak ya? Udah. Ya, sudah dikirim juga nomor Mbak Zora, dipersilakan Bapak Ibu dicatat terlebih dahulu sebelum Zoom-nya berakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita menutup Zoom pada hari ini, yuk kita foto bersama terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk di-on-kan kameranya. Kita foto bersama terlebih dahulu ya. Oke, hitungan 1, 2, 3, berikan senyuman terbaik dan termanisnya. Oke. Siap Bapak Ibu? Ya. Halo, boleh nanya nggak satu? Belum Boleh foto. nanya. Bagaimana Mbak Zora? Ruangannya mau dipakai. Chat Oh, aja boleh apa? ya, Bapak boleh dipersilakan untuk tanyanya di WhatsApp ya, di chatnya. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Sama. Bapak Ibu kita foto bersama terlebih dahulu ya. Hitungan 1, 2, 3, berikan senyuman termanisnya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Alhamdulillah kita berikan applause tepuk tangan untuk Mbak Zora. Masya Allah. Terima Mohon kasih telah maaf. memberikan materi yang luar biasa hebat. Semoga materi yang disampaikan Mbak